Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021, kita akan melaksanakan ibadah Rabu Abu yang akan kita laksanakan secara daring. Tema ibadah pada saat ini, koyakkanlah hatimu, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boas Pepalem Tarigan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan ibadah kita awali dengan bersama-sama menyanyikan lagu dari PKJ 13 ayat 1 dan 2. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Hatimu kepadanya, lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Saudaraku, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudaraku, pemazmur pernah berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah Rabu Abu ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema koyakkanlah hatimu. mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergeman, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya
Saudaraku, Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang yang patut dimurkai oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita kepadanya. Secara pribadi-pribadi, mari kita berdoa dan saya akan menutup dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, dengarlah pengakuan dosa kami yang kami ungkapkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dan anugerah-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, abu adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan. Abu adalah lambang kepanahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Hanya debulah
Saudaraku, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerah-Nya. Demikian, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita melakukannya, mari kita datang memohon pertolongan Tuhan pada kita, agar kuasa Roh Kudus memampukan kita baik untuk mendengar, juga untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di Rabu Abu ini Tuhan, dalam kerendahan hati, dengan penyesalan dan rasa malu, kami datang kepadamu. Kami yang sesungguhnya tidak layak datang kepada Tuhan, memberanikan diri datang kepadamu karena kami meyakini Engkau Allah yang berlimpah kasih dan rahmat. Itulah sebabnya Tuhan kami datang dan mengaku bahwa kami berdosa. Berdosa dengan kata-kata kami, melalui perbuatan kami, lewat pemikiran-pemikiran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya dengan anugerah-Mu kami dimampukan untuk hidup berkenan, dan kiranya firman-Mu menuntun dan menolong kami. Karena itu, nyatakanlah firman-Mu dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 hingga ayat 21. Demikian Injil Yesus Kristus dari Matius pasal 6 ayat 1 hingga ayat ke-6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang.
Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka seperti mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dilanjutkan ayat yang ke-16 hingga ayat 21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini kita sebut sebagai Rabu Abu. Dan Rabu Abu adalah awal dari masa raya Paskah. Dan minggu nanti kita kemudian menyebut minggu Prapaskah yang pertama. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di Rabu Abu ini, tema ibadah kita adalah koyakkanlah hatimu.
Di masa pandemi ini, saudara-saudaraku, kita perlu bertanya dan merenungkan siapa kita. Dan kalau pertanyaan itu saya jawab, maka saya akan menjawabnya. Kita adalah orang yang sangat-sangat rapuh. Mengapa? Alasan saya mengatakan betapa rapuhnya kita. Betapa lemahnya kita. Sebab kita berhadapan dengan corona atau virus corona. Kita yang sangat besar tidak begitu berarti. Begitu lemah menghadapi virus COVID-19 yang sangat-sangat kecil, yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Dan karena itu menggunakan mata yang sangat khusus untuk dapat melihat virus COVID-19 yang sangat kecil itu. Berhadapan dengan COVID-19, tidak ada yang kita dapat andalkan. Jabatan kita, kekayaan kita, tidak ada artinya bila kita sudah masuk dalam ruang isolasi. Itu sebabnya kita dapat menyaksikan bahwa COVID-19 bisa kena kepada siapa saja. Baik orang yang secara ekonomi sangat berlimpah, atau orang-orang biasa yang tidak punya apa-apa, atau orang yang punya jabatan tinggi, dan juga orang yang tidak punya jabatan, bisa kena dan bisa hancur akibat COVID-19 yang sangat kecil itu. Saudara-saudaraku, itulah kita. Betapa kita sangat rapuh. Dan kemudian kita begitu ketakutan menghadapi situasi yang sangat berat yang sedang kita hadapi, yang dunia sedang jalani. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pula lah yang kita mau lihat. Siapa kita pada Rabu-Abu ini? Selain kerapuhan kita, kita juga melihat betapa kita debu dan abu. Debu dan abu adalah simbol dari kefanaan, simbol dari keberdosaan, dan simbol dari ketidakberdayaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, bagaimana kita menghayati diri kita yang fana, yang berdosa, yang debu, yang tidak berarti, yang sangat rapuh ini, saat kita berhadapan dengan Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari COVID-19 dan jauh lebih berkuasa dari siapapun. Maka saudara-saudaraku, kiranya Injil bacaan kita mengajak kita dan menuntun kita untuk melihat apa yang kita kerjakan sebagai orang beriman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Injil pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan ayat 16 sampai ayat 21 mengajak kita melihat tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang Yahudi pada masa lalu,
yakni memberikan sedekah, berdoa, berpuasa. Dan itu adalah gambaran orang beragama pada masa kini dan juga masa lalu. Orang-orang percaya, orang-orang beragama, siapapun itu, pasti memberikan sedekah, pasti berdoa memohon kepada Tuhannya, dan terkadang melakukan tindakan puasa dengan maksud dan ragam bentuknya dan caranya. Tapi saudara-saudara, untuk apa semua dilakukan itu? Sedekah, berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Saudara-saudaraku, bacaan kita sesungguhnya mengatakan kebiasaan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada masa itu. Tentang memberi sedekah, tentang berdoa, tentang berpuasa, untuk menunjukkan betapa aku Tuhan yang wah, yang hebat, yang baik, yang luar biasa dibandingkan dengan mereka. Selalu ada keinginan-keinginan untuk lebih, untuk pamer, untuk menunjukkan kehebatan-kehebatannya, untuk menunjukkan keluar biasaannya kepada Tuhan dan kepada sesamanya. Saudara-saudaraku, tentu juga harapan-harapannya melakukan sedekah, berdoa dan berpuasa. Bukan sekedar aku ini Tuhan yang hebat. Tetapi juga mereka berasumsi, ini aku Tuhan yang pantas mendapatkan pahala darimu. Ini aku Tuhan yang layak memperoleh sesuatu darimu dibandingkan dengan mereka-mereka yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah asumsi mereka. Bersedekah, berdoa, berpuasa, mau menunjukkan dia yang luar biasa hebat, saleh, baik, layak dan pantas. Pemahaman itu saudara-saudaraku dibetulkan, dikritik, diperbaiki oleh Yesus. Dan ia berkata, beberapa kali Yesus berkata, Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa arti dari beberapa kali Yesus mengatakan Bapamu yang melihat dengan tersembunyi? Saudara-saudaraku, ketika Yesus berkata, Bapamu yang melihat tersembunyi, itu sesungguhnya mau mengatakan bahwa tindakan-tindakan keagamaan, tindakan-tindakanmu memberi sedekah, berdoa, berpuasa, bukan hendak engkau mengatakan aku hebat dan layak dan luar biasa. Tetapi untuk mengatakan bahwa semua itu
kamu harus khususkan kepada Allah. Bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk dipandang dan diperhatikan oleh Allah. Saudara-saudaraku, itulah makna tersembunyi dari apa yang Yesus katakan. Supaya yang kita kerjakan semata-mata untuk dan demi Allah yang kepadanya kita datang. Kalau begitu saudara-saudara, saya mau mengajak kita lagi. Siapa kita di masa rabu-abu ini? Mungkin kita melakukan banyak. Mungkin kita berbuat banyak. Entah memberi sedekah, berdoa bagi orang lain, berpuasa. Bagus. Lakukan itu. Baik untuk dikerjakan. Tapi saudara-saudaraku, kita perlu perhatikan untuk apa kita melakukan itu. Dan firman Tuhan mengingatkan kita melakukannya untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, betapa rapuhnya aku, betapa berdosanya aku, betapa tidak pantasnya aku. Dan aku melakukan itu sebagai ungkapan syukurku karena yang satu ini. Karena yang satu ini, apa itu? Kita yang rapuh dikuatkan Tuhan. Kita yang berdosa dikasihi Tuhan. Kita yang memohon rahmat-Nya diselamatkan oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa rabu-abu ini, ketika kita akan memasuki masa raya Prapaskah, mari saudara-saudara, kita lihat kita yang tidak berdaya menghadapi COVID-19. Tapi ingat betapa Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Dan karena itu Ia bersedia menolong kita. Dan karena itu pula, di dalam kerapuhan dan juga di dalam penderitaan yang kita alami di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Allah di dalam Yesus Kristus berkenan hadir bersama dan berjalan bersama Anda, bersama kita semua. Ia merasakan penderitaan kita. Ia mendengar keluh kesah kita. Dan Ia bersedia dan bersegera menolong kita. Agar di dalam kerapuhan kita tidak begitu saja menerimanya. Menerima keadaan yang berat. Agar tetapi melalui pengorbanan dan kasih Tuhan, kita diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan dengan pergumulan-pergumulan ini dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan yang bersedia menderita bagimu, bagi saya, dan bagi kita semua. Saudaraku, Tuhan memberkati, menolong saudara
Amin. Dan kagum padamu Yesus, ini hatiku tak sempurna, bercampur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, bercampur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengikrarkan pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Dan bersama-sama kita berikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita menaikkan syafaat dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, hanya kepadamu kami datang karena Engkaulah Tuhan kami. Tuhan yang sangat baik dan mengasihi kami. Tuhan yang rela menderita bagi kami yang Engkau kasihi. Dan kepada Tuhan kami datang serta menaikkan permohonan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur karena Engkau telah memulihkan mereka dari sakit yang mereka derita. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang mereka terima dari Tuhan. Dan kini kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam bergumul dengan sakitnya. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang kini telah kembali ke rumah dan masih memerlukan pemulihan kesembuhan. Kepada mereka kami memohon dan berdoa, Tuhan tolonglah mereka. Kiranya dengan kuasa dan kasih-Mu mereka Engkau pulihkan, agar mereka benar-benar sehat dan kuat kembali untuk kemudian melakukan hal-hal baik yang mereka biasa dapat lakukan. Tuhan, kami memohon, tolonglah mereka, pulihkanlah mereka dari sakit yang mereka alami. Kami juga bergumul dengan saudara-saudara kami yang bergumul akibat dari persoalan pandemi COVID-19 ini. Mereka yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini, tolonglah mereka ya Tuhan. Baik ketika pekerjaan mereka terganggu atau usahanya, dan berbagai hal yang mereka alami. Kiranya dengan kuasa dan kasih-Mu, mereka Engkau tolong, sehingga mereka dapat tetap melihat kebaikan Tuhan, dan bangkit dari keterpurukan yang sedang mereka hadapi. Doa kami untuk keluarga tiap-tiap anak-Mu. Tuhan, tolonglah setiap keluarga, orang tua dan anak-anak, suami dan istri, dalam pergumulan mereka di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk mereka. Juga doa kami untuk gereja-Mu di masa pandemi COVID-19 ini. Tolong kami untuk tetap dapat berkarya, memberitakan Injil-Mu, menyatakan kasih-Mu kepada orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami, majelis jemaat, badan-badan pelayanan dan seluruh jemaat-Mu dapat bekerja bersama untuk menyatakan kasih dan Injil Tuhan bagi dunia di sekitar kami. Kami berdoa
untuk panitia Masa Raya Paskah dalam mempersiapkan kegiatan saat kami akan menjalani Masa Raya Paskah. Kiranya tolong mereka agar apa yang mereka dapat kerjakan memperlengkapi kami dapat menghayati Masa Raya Paskah ketika Engkau Allah yang menderita, yang mati dan bangkit untuk kami, dapat kami hayati dan kuasa-Mu dapat kami jadikan sebagai landasan untuk hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan. Bangsa dan negara kami juga kami bawa kepadamu. Tolong pemimpin-pemimpin kami dalam mengatasi persoalan bangsa kami. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana, khususnya banjir di beberapa tempat. Tuhan, tolong mereka, pakai kami untuk menjadi bagian dari anak-anak-Mu yang menolong saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan. Juga upaya pemerintah mengatasi COVID-19. Tolonglah mereka dan biarlah pemerintah dan setiap anak-anak bangsa dapat bekerja bersama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dan mengingat Mazmur 145 ayat 15-16, mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Sungguh
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih Bapa, terima kasih Bapa untuk seluruh penyertaan yang Kau berikan kami, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, terima kasih juga untuk berkat yang Kau berikan kepada kami yang begitu luar biasa Bapa. Terimalah Bapa sebagian kecil dari berkat-berkat yang Kau berikan ini. Juga untuk tangan-tangan yang telah memberikan berkat ini, dan tangan-tangan yang akan mengelola dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Semuanya ini kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.